Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah standar prasarana rumah sakit menurut Permenkes nomor 40 tahun 2022. Instalasi air bersih, perencanaan, penyediaan distribusi air bersih meliputi kebutuhan air untuk fungsi ruang bangunan, kebutuhan air bersih untuk fungsi alat, kebutuhan air untuk sistem pemadam kebakaran, kebutuhan air untuk penyiraman tanaman dan kebersihan, kebutuhan air khusus, air reverse osmosis untuk hemodialisa, mesin sterilisasi, scrub up dipasang di ruang operasi, dan pelayanan laboratorium dan lain-lain. Kapasitas air bersih. Untuk menampung air bersih disediakan tangki bawah tanah. Jadi perlu di garis bawahi, tangkinya adalah tangki bawah tanah. Kapasitas minimalnya harus dapat menampung kebutuhan 2 hari operasional, termasuk untuk cadangan kebakaran dengan penggunaan water level control. Perhitungan minimal kapasitas air bersih untuk rumah sakit dalam 1 hari adalah 500 liter per tempat tidur. Adapun GWT, GWT-nya itu harus cukup untuk 2 hari plus volume cadangan kebakaran. Terus kalau kita gabungkan dengan SNI kebakaran terbaru, GWT air bersih dan GWT hidran itu harus dipisah. Tidak boleh disatukan. Biasanya air bersih di bawah, hidrannya di atas, ini sekarang tidak boleh. Kapasitas ground tank untuk cadangan air bersih cukup disiapkan sesuai kebutuhan. Ditambahkan dengan sejumlah faktor keamanan. Misalkan untuk memberi rasa aman terhadap kekhawatiran terjadi gangguan sampai 2 hari. Pada masing-masing bangunan harus disediakan tangki root tank. Jadi root tank itu keharusan, tidak boleh langsung dipompa, Nah, apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan pompa penekan atau booster pump, termasuk tangki tekan secara langsung menyalurkan air menuju sanitizer. Jadi kalaupun mau ditekan, root tank ini harus ada dulu. Jadi boosternya taruh di atas. Root tank 20-30% kali kebutuhan volume ground tank. Jadi kalau ground tanknya 100, maka volume root tanknya itu antara 20-30. Boleh 20, 21, 22, 23, 45, sampai 30. Apabila menggunakan sistem daur ulang air buangan recycling, maka hanya digunakan untuk keperluan penggelontoran dan penyiraman tanaman. Ini perlu di highlight, perlu di highlight. Nah ini, green building biasanya ada penggelontoran atau flushing. Nah ini berapa persen yang di recycle, nah harus dihitung dulu. Perhitungannya biasanya perbandingan saniter. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut.
Perhitungan kapasitas reverse osmosis adalah sesuai kebutuhan pelayanan. Nanti ini kita lihat bagaimana cara ngitungnya. Pemanfaatan air bersih harus mempertimbangkan penerapan konsep Green Hospital. Nah, ini juga sama ya. Ini juga tidak terlalu susah. Ya, jika kita sudah terbiasa membuat desain yang menggunakan green building. Perhitungan minimal kapasitas air bersih untuk rumah sakit yang akan dikembangkan sebaiknya mengacu pada data historis penggunaan air bersih. Nah, jika ada rumah sakit yang existing ya, kita bisa lihat data di catatan di water meternya. Berikutnya sumber air bersih, PDAM, sumur dalam, air hujan, ya, yang green building, ya, menggunakan air hujan, air sungai, atau air daur ulang, ya, dengan proses treatment. Air daur ulang ini air yang dari bekas air bekas lah, air bekas. Oke, ini. Nah, ini untuk pipa ya. Tekanan tidak boleh lebih dari 7,5 bar, tidak boleh kurang dari 1,5 bar. Nah, ini yang jadi acuan untuk pompa booster itu ini. Kurang dari 1,5 bar, ya kita tambahkan booster. Kemudian sistem distribusi dibuat loop. Ya. Ini juga diperhatikan ya, tiap lantai dibuat loop. Luas area loop primer tidak boleh berdiameter lebih dari 3 km dan loop sekunder tidak boleh melebihi ya 1,6 km. Ya, ini berhubungan dengan luas bangunan tentu saja. Ya, nanti kita lihat waktu kita gambar ya, nilainya itu nggak boleh kurang dan lebih seperti yang ditetapkan di poin nomor 4. Kemudian pipanya itu menggunakan GIV atau HDVE atau PPR PN10. Kemudian kecepatan agar tidak terjadi pengendapan adalah minimumnya 0,6. Ya, maksimumnya di 3 meter per detik ya. Jadi antara nilai ini ya kita bisa gunakan 1,2 sampai 2 ya. Pipa yang berada pada elevasi tinggi mempunyai kemungkinan terjadi perangkap air, ya harus menggunakan air release valve. Oke, ini juga biasa. Yang melalui danau, ini jarang. Ya. Apabila menggunakan pipa air daur ulang untuk flushing, maka pemipaan harus dilakukan pemisahan. Ini juga biasa ya. Nah, nomor 13 untuk mencegah kelebihan tekanan air yang tinggi maka perlu dilengkapi dengan PRV ya. Ini juga biasa. Kemudian jenis outlet ya, antara lain scrub up ya, memerlukan tekanan tertentu, dilengkapi water softener, wastafel, sluicing ya, dan lain-lain. Kemudian nih yang RO ya. RO ini perhitungannya yang ruang operasi itu 25 liter sekali pakai scrub up apabila digunakan 6 kali per hari ya, makanya satu harinya 150 liter. Kemudian CSSD ya. Ya. Dengan
eh, kurang lebih segini nih ya kebutuhannya ya untuk autoclave dan desinfektor. Kemudian untuk RO, ruang dialisis ya, ke mesin RO, ya, air rejectnya masuk ke IVAL ya. Kemudian dari alat dialisis juga masuk ke IVAL. Jadi dari alat dialisis nanti ada outlet ya, semacam drain gitu yang ke IVAL. Nah yang ini juga yang rejectnya ya, ini masuk ke IVAL. Perhitungan kapasitas RO per hari di ruang hemodialisis adalah jumlah alat dialisis kali 150 liter kali 2 shift. Untuk laboratorium ya disesuaikan dengan jumlah dan jenis alat. Oke, kemudian yang air limbah ya. Ya, jadi perkiraan kapasitas sistem IPAL-nya adalah 500 kali 500 liter kali tempat tidur. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi untuk rumah sakit ya tidak dikalikan dengan 80%, tapi 100%-nya itu ya itu dihitung masuk IPAL. Nah, kemudian ini IPAL. Ya, IPAL-nya juga ya ini biasa ya. Kemudian nah pada unit IPAL-nya ini ada highlight ya atau diedit nih. Ya, ini yang memiliki registrasi ramah lingkungan dari Kementerian LH. Oke. Jadi IPAL-nya tidak semua IPAL bisa dipakai, tapi hanya tipe dan merek-merek tertentu saja. Instalasi gedung ya, pemisahan antara grey water dan black water ini biasa. Ya, laundry. Nah, ini ya. Dari toilet ini ya harus masuk ke septic tank dulu. Baru ke IPAL. Jadi tujuannya untuk pretreatment dan meminimalisir lumpur ya pada IPAL. Jadi lumpurnya nanti ada di septic tank. Ya, septic tanknya ini ada di luar. Ya, ditempatkan di tempat yang mudah untuk sedot ya ke IVLT. Ya, untuk lab ya itu harus ada neutralizer. Ya, kemudian yang dari dapur atau instalasi gizi itu ada grease trap. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu menyediakan sistem bidang rembesan. Ya, jadi rembesannya ya itu yang dari septic tank itu ditiadakan. Kemudian menghindari terjadinya pertemuan antara jaringan air bersih dan air kotor, ini juga biasa. Kemudian menghindari seringnya pengurasan septic tank. Nah, ini ya untuk poin ini artinya si septic tanknya ukurannya tuh harus sesuai dengan SNI.
SNI itu pengurasannya 2 tahun sekali. Oke, dengan waktu tinggal itu tidak kurang dari 2 hari. Oke. Pertimbangan tetap digunakannya septic tank ya, ini yang penting nih. Oke. Ya, padatan tinja ya, sehingga excess slug dalam IPAL berkurang. Mengurangi beban IPAL ya, menghindari timbulnya bau dan padatan solid yang tidak terdekomposisi dengan sempurna. Kemudian sebagai tangki ekualisasi, mengurangi diameter pipa ya, pipa penyaluran air limbah ya, karena dengan septic tank itu kotoran padatnya sudah mengendap ya, mengurangi kemungkinan clogging dan memudahkan penyaluran air limbah ke IPAL, meniadakan kebutuhan air untuk menggelontor saluran ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk green hospital ya, untuk green buildingnya, air kotoran, black water, dan air flushing yang telah bercampur dengan tinja lainnya. Kemudian air bekas ini definisi. Jadi 2 jenis air ini itu dipisahkan. Kemudian masing-masing ini dipisahkan ke dalam IPAL yang berbeda ya. Ya, yang black water dibuang langsung ya ke IPAL ya, apabila telah memenuhi syarat baku mutu. Kemudian hasil pengolahan grey water ya dapat dijadikan untuk penyediaan air sekunder dan dimanfaatkan untuk flushing toilet. Oke ya. Yang nomor 7 ya, ini memiliki registrasi teknologi ramah lingkungan untuk KLH. Ya, nanti kita lihat ya di list yang dikeluarkan KLH. Kemudian ini harus ada studi tipologi ya. Jadi harus studi ke rumah sakit lain. Meminta dokumen hasil uji 1 tahun terakhir IPAL yang ditinjau. Ya. Oke. IPAL ya harus memiliki 2 flow meter ya di inlet dan outlet. Nanti ini kita sambungkan ke BMS. Oke. Seperti itu. Nah, untuk air hujan ya konsepnya sama ya, rainwater harvesting dan zero runoff. Nah, ini mengacu pada peraturan tentang pemanfaatan air hujan. Ya, ini juga peraturannya sudah lama, tahun 2009. Ya, ini ada kolam atau danau resapan, rainwater harvesting, biopori, kemudian permeable surface. Ini juga bukan hal yang baru. Ya, ini juga bukan hal yang baru. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk plumbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.